direksi, komisaris, dan seluruh karyawan Wika yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita bisa berkumpul di satu majelis yang saya teringat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Idza mata 'alal mar'i arba'una subahan, ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermajelis dengan para ulama selama 40 hari, maka yang akan terjadi adalah mata qalbuhu atau qalsa qalbuhu, hatinya akan mati, wajah saro 'alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Maka fungsi guru itu di dalam agama kita, dia bisa berfungsi sebagai mu'alim, dia berfungsi sebagai mu'adaris, dia berfungsi sebagai mu'atib, bahkan dia berfungsi sebagai murabbi ruh. Pola pikir dari seorang murid itu biasanya terpengaruh oleh guru. Maka kenapa kemudian hari ini banyak orang yang mempunyai paham agama yang salah, bahkan salah paham karena berangkat dari guru yang salah. Maka hari ini aneh, orang hanya dengan ngebom berharap mati jihad. Itu bukan jihad tapi jahat, itu bukan sahid tapi sangit. Maka malaikat yang di Makassar itu memendasi ketika ketemu. Jadi ketika dia mati diinterogasi sama malaikat, kamu baptismu apa? Saya bukan Katolik, malaikat, saya Islam. Saya nggak percaya pasti kamu Katolik. Tidak, malaikat, saya Islam. Malaikatnya jawab, kalau Islam kenapa kok matinya di gereja? Mudar kali. Kalau masuk surga itu semudah meledakkan diri dengan menggunakan sabuk, orang yang punya sabuk itu mustahil memberikan kepada orang lain. Ya tinggal dewe. Apalagi di musim pandemi kayak gini, uang susah, cicilan banyak, tuntutan istri semakin tinggi. Nah, kalau kalian merasakan itu silahkan datang ke pondok saya. Ya ayo nangis bareng. Bapak Ibu tahu kenapa nyamuk itu diciptakan? Tuhan menciptakan nyamuk tujuannya. Tujuan nyamuk diciptakan oleh Tuhan supaya bisa menampar diri sendiri. Kalau Pak Direktur ada nyamuk, nggak mungkin yang ngamplang di wong liya. Artinya apa? Kasus hilangnya nama seorang pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sebenarnya menampar kita. Bagaimana kemudian hari ini bangsa ini memang ada masalah. Bahkan ketika ada seorang pegawai BUMN ditangkap oleh BNPT, itu menurut saya luar biasa. Imam Al-Ghazali mengatakan orang itu berbuat baik atau buruk awalnya dari mana? Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Dari mata yang melihat, kemudian hati yang mendengar, ini akan direkam oleh hati, yang kemudian akan diaktualisasikan melalui tindakan dan akan dikeluarkan melalui mulut. Makanya di sini kemudian puasa mengajarkan kita tidak hanya untuk menahan dari yang membatalkan puasa, tetapi dari hal yang mengurangi pahala puasa. Kemudian apa? Wajhu, kita diuji dengan kelaparan. Maka kan kita sebenarnya puasa ini dalam rangka belajar ketika diuji oleh Allah dengan kelaparan. Makanya kan saya sampaikan solusinya apa sih? Solusinya. Kemudian wanaksi minal amwal, takut kekurangan harta. Ini jatuh ujian. Tiap hari ke ATM, padahal begitu masuk ke ATM semuanya sekarang minta maaf, mohon maaf, telepon juga gitu, pulsanya entek, mohon maaf pulsa Anda tidak mencukupi, semuanya minta maaf. Makanya kalau hari ini Anda ngajak konco dolan, ayo kita main, sorry, saya nggak punya waktu. Nah, ingat waktu itu adalah uang. Maka kalau kamu ngajak teman main nggak punya waktu berarti nggak punya. Kemudian kita diuji lagi dengan apa? Wasamarot, dengan tanam-tanaman. Ini kalau konteksnya Wika juga barangkali kan hari ini memang ujian besar bagi BUMN yang belakangnya karya-karya ini paling baru betul-betul diuji oleh Allah. Tapi kemudian di akhir ayat Allah mengatakan apa? Wabasyiris shabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya sering mengatakan, ketika Allah memberikan kamu ujian yang berat, Allah tidak memerintahkan kamu untuk mencari solusi hingga pernah, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Maka saya sering mengatakan, bukan ujiannya yang besar, tetapi bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil.
Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Yang harus kita lakukan apa? Ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Harus bersabar memang. Saya salah kalau kemudian ada orang banyak mengeluh dan lain sebagainya, bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Kalau kepalamu masih pusing, ya bersyukurlah, berarti kamu masih punya kepala. Pengen rahmat, ya dasmu di gua. Ketika hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen berarti onde. Makanya di bulan Ramadan ini kita dituntut, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Menahan diri untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Supaya kita kemudian baik, dikasih iming-iming sama Kanjeng Nabi. Kan? Apa iming-imingnya? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika Ramadan datang, dibuka pintu-pintu surga. Disemangati pintu surga sekali-kali kan. Wa hulikat abwaabun nar, pintu neraka ditutup supaya kamu tidak terprovokasi dengan setan, tak tutup. Wasufidatis syayatin, bahkan setan tak penjara. Supaya apa? Supaya kita terpacu untuk berbuat baik. Maka kemudian Rasulullah mengatakan salah satu kehebatan Ramadan itu adalah bulan mudha'afah. Kalau Ramadan itu Ramadan artinya terbakar, membakar segala keburukan, dan di dalamnya mudha'afah, amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan, bahkan sampai alfun 1000 kali lipat. Supaya apa? Kita terpacu. Saya kemarin saya jadi diundang sama Bu Susi Pujiastuti sebagai tamu di acara beliau di Metro TV Cek Ombak. Salah satunya membahas tentang mudik. Saya ditanya, pendapat Gus Miftah gimana? Saya setuju. Cuman memang saya selalu memberikan kritikan kepada pemerintah untuk lebih memakai diksi-diksi yang tepat dan tidak membingungkan masyarakat. Contoh kemudian kalau tahun kemarin kita diributkan dengan istilah mudik dan pulang kampung. Nah, hari ini kita juga diistilahkan dengan nggak boleh mudik tapi boleh berwisata dan sebagainya. Sehingga ini akan membuat masyarakat bingung. Apapun kebijakan pemerintah bagi saya, ketika itu ada nilai kemanfaatan, maslahat harus kita dukung, termasuk mudik. Memang kenyataannya beberapa kali liburan kemudian diumbar naik tajam. Demikian juga dengan kebutuhan-kebutuhan kita barangkali harus al-imsak. Dan salah satu bentuk imsak itu adalah menahan diri untuk tidak berkomentar terhadap kejadian-kejadian yang kita tidak paham. Maka saya selalu mengatakan ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang-orang yang ahli berpendapat. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait kebangsaan Pak siapa namanya? Saya Andreas. Andreas. Ya, mau sedikit sharing aja terkait ini Islam kan rahmatan lil alamin Gus ya. Membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Tapi ya terkait intoleransi Gus. Saya juga agak rancu juga ya. Kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang dengan begitu mudah meng-KPK itu Gus. Jadi kita mau beribadah itu kayak tersekat gitu loh. Harus ini, harus itu, tidak sesuai ini, salah, tidak diterima, itu gimana Gus? Padahal kita kan ibadah itu bukan manusia menilai kan, itu Allah gitu Gus. Kadang-kadang ustadz yang fanatik itu Gus. Jadi agak ya mohon pencerahan masalah itu Gus. Salah satu pencerahannya adalah Wika jangan mudah ustadz seperti itu. Jadi begini Pak, Allah itu kan menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kira-kira begitu Pak. Maka kemudian dikatakan apa? Alaihissallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah itu menjadi hakim yang paling adil, yang paling baik? Saya ini kan termasuk orang yang kemudian sering dijustifikasi bahwa yang saya lakukan salah, termasuk pengajian di klub malam, di lokalisasi, di doli dan lain sebagainya. Orang yang ada itu hanya bulian, tidak pernah memberikan solusi. Maka saya selalu mengatakan, cacianmu kepada anak-anak klub malam itu tidak akan pernah berubah mereka. Daripada kamu sibuk mencaci, mendingan kamu mendoakan. Karena bisa jadi doamu menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Karena memang kenyataannya orang yang merasa baik itu egois. Orang yang merasa jelek itu biasanya malah lebih care. Orang yang merasa ahli maksiat ketika melihat orang baik dia mengatakan, wah saya pengen seperti itu. Tapi kalau orang ahli ibadah begitu melihat orang yang bermaksiat mengatakan apa? Dia ahli maksiat. Padahal saya sedang mengatakan apa?
Ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya itu lebih baik daripada ahli ibadah tapi yang sombong dengan ibadahnya. Kenapa? Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang suci namun pada akhirnya tersesat. Makanya dalam Az-Zumar, orang yang banyak maksiat dikasih semangat, tapi sebaliknya orang yang merasa sok suci diingatkan oleh Allah. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bima taqwa. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan kita mencari ustadz murabi yang betul-betul mau mengajarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Makanya pengajian saya buat menyenangkan. Kalau kemudian ngaji saja sudah senang, mereka nggak akan datang ke klub malam. Logis. Ya. Kalau saya di klub malam, bagaimana kemudian mereka yang dugem seperti itu menjadi cinta dengan pengajian? Maka saya hadir kepada mereka. Gitu. Banyak orang yang pikirannya intoleran dan sebagainya, itu berangkat dari kajian-kajian yang eksklusif, yang tertutup dan lain sebagainya. Dan ini nggak boleh terjadi, Pak, di BUMN termasuk di Wijaya Karya. Nggak boleh terjadi. Bahwa kemudian hari ini kita hadir di tengah-tengah negara yang mengajarkan kepada kita untuk mensikapi segala perbedaan dengan indah. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kemudian Pancasila itu terbukti menjadi ideologi yang mampu mempersatukan anak bangsa walaupun dia berbeda. Santri saya itu wajib setiap Senin pagi harus melakukan upacara bendera, hormat merah putih. Sementara di Boyolali ada pegawai negeri mengatakan hormat merah putih itu tauhid. Kan sampai bos. Mangan duit negara, hormat kepada negara nggak mau. Barangkali seperti itu, Pak. Dari Bapak Haris, Gus mau nanya, dalam kajian-kajian sering kita diingatkan untuk mencintai Rasulullah. Bahkan tidak jarang ada yang menyebutkan rindu kepada Rasulullah. Nah, yang saya tanyakan, bentuk nyata dari cinta dan rindu kepada Rasulullah itu seperti apa? Oke. Tapi saya ingatkan, kalian harus mencintai Allah dan Rasulullah. Tapi saya ingatkan, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya, ya. Jadi, bagaimana wujud cinta nyata dengan Rasulullah? Satu, melakukan banyak sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Bulan Ramadan sunnah-sunnahnya apa? Ya taraweh, jangan dianggap wajib ya. So, kadang-kadang jadi ustadz juga egois. Dia aja taraweh malah kerja, dipikir, loh kerja itu yang ibadah dulu. Gitu. Oh, sombong amat jadi kiai gitu. Kowe ngono nyangkem dibayar, iya. Lah kula mboten nyapam yo ora dibayar kok. Oh, jadi karawan kuwi kae diwangi karo nyoteng. Kok boleh tambahan. Cara mencintai Kanjeng Nabi ya dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperbanyak membaca sholawat, mencintai dzurriyyahnya termasuk para habaib. Coba Anda dicatat ya, ngomong di Jakarta semuanya lihat. Kita itu wajib menghormati Habib, tapi tidak wajib taat kepadanya. Karena al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu harus lebih dahulukan daripada taat. Dulu saya di Miftah itu benci dengan Habib Rizik, dari mana? Enggak ada. Selaku dzurriyyahnya Rasulullah, siapapun itu termasuk Habib Rizik saya hormati. Tapi saya tidak harus taat. Boleh dong kita berbeda pendapat. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghilangkan rasa hormat kita. Kamu boleh tidak taat, tapi tidak boleh menghilangkan rasa hormat. Selama dia dzurriyyahnya Rasulullah, kita hormati. Mana yang harus kita dahulukan antara kemanusiaan sama agama, Gus? Seperti itu. Mana yang harus didahulukan, kemanusiaan atau agama? Kalau kamu tanya itu berarti kamu nggak paham kemanusiaan itu apa, agama itu apa. Justru agama itu hadir untuk kemanusiaan. Maka kenapa dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bagian dari kemanusiaan. Lah kalau kemudian itu diutamakan, ya tentunya inna dina indallahil Islam, agama lebih didahulukan. Tapi orang yang paham agama pasti kemanusiaannya bagus. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau pertanyaan barangkali begini, mana yang harus saya dulukan? Sholat belum bisa berbuat baik atau berbuat baik tapi belum bisa sholat? Nah, kalau saya tetap sholat walaupun belum bisa berbuat baik,
Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi as-sholat. Jadi puncak tertinggi pemahaman seseorang terhadap agama ketika ada nilai-nilai kemanusiaan yang dia lakukan, termasuk memberi, berbagi dan lain sebagainya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah jam tidur. Masih ada yang mau tanya di luar? Bisa pakai video. Oh enggak, kita akhiri bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Wijaya Karya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa melewati masa-masa sulit ini, dan insya Allah sesuai dengan hashtag kita Wika 61 sehat berprestasi. Amin Allahumma al-Fatihah. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa qadru'ana wa takhussu'ana wa ta'abudana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma asrif 'anna al-ghala wal waba wal bala wal ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir barangkali saya ijazahkan satu amalan untuk kawan-kawan Wika. Amarone Rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengatakan, perbanyaklah, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Rasulullah bersabda, amalkanlah la haula itu setelah asar menjelang maghrib sebelum matahari terbenam dibaca 100 kali. Maka Allah akan memudahkan semua urusannya, akan mengabulkan doa-doanya dan akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Saya ijazahkan untuk kawan-kawan semua. 100 kali. 100 kali. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.